Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan berbagi pengalaman sedikit tentang sales abal-abal atau gadungan. Saya pernah didatangi sales yang membawa obat. Waktu itu menawarkan memasang spanduk dengan dia yang membayar kita. Jadi karena tergiur dengan bayarannya yang waktu itu katanya kontrak dibayar per bulan selama 1 tahun. Walaupun waktu itu saya sadar bahwa obat yang dijualnya itu tidak laku di tempat saya, tapi karena agak tergiur dengan tawarannya, saya mau aja membelinya. Tapi untuk memasang spanduk itu harus membeli obatnya, itu persyaratannya. Waktu itu saya tanya, bisakah membeli sedikit? Katanya nggak bisa, satu macam harus 1 lusin, sedangkan obatnya itu sekitar 3 atau 4 macam. Dan setelah ditotal, saya merasa keberatan dengan jumlah uang yang diceritakannya itu. Jadi saya meminta bisa nggak dikurangi. Jadi dikurangi lagi, dihitung lagi. Tapi lagi-lagi saya merasa masih keberatan dengan harganya, karena waktu uang saya pun hanya pas-pasan waktu itu. Jadi waktu itu apalagi saya sadar kalau obat itu sebenarnya tidak laku di tempat saya, tapi katanya nanti bisa ditukar kalau tidak laku. Jadi dihitung lagi, lama-lama saya jadi bingung karena saya cukup menyadari obat itu nggak bakal laku, sementara walaupun masih dikurang-kuranginya untuk di total masih juga memberatkan saya. Mama saya tanya pada suami saya, beli nggak? Dia hanya menjawab terserah aja. Saya semakin bingung. Jadi lama-lama karena saya merasa keberatan dengan harga yang ditawarkannya, sementara obat itu tidak laku di tempat saya memutuskan untuk tidak membeli obat itu. Kontan aja dia marah sama saya. Tadinya ia datang baik-baik menawarkan obatnya. Karena saya menolak untuk membeli obatnya, dia seperti marah dan melempar kardus yang waktu itu dipinjam untuk mengangkut obatnya dari motor. Karena waktu itu dia datangnya dengan memakai motor. Tapi syukur alhamdulillah, ternyata itu hanya suatu penipuan saja. Dan di toko teman-teman lain saya melihat ada obat itu, padahal obat itu tidak laku kalau di tempat kami. Tapi untunglah waktu itu saya tidak jadi membeli obatnya, walaupun dia marah sama saya. Jadi intinya teman-teman semua, kita jangan mudah tergiur dengan sesuatu yang menawarkan yang belum pasti. Pernah juga saya ditawari oleh sales yang menawarkan kredit kulkas waktu itu, bukan freezer, showcase. Katanya bisa mengkredit showcase dengan uang muka, entah waktu itu 300 atau berapa, tapi harus dengan jumlah 10 orang.
tapi waktu ditawari saya sedikit pun tidak tertarik karena harus membayar dulu. Satu, kedua, saya pun sebelumnya sudah pernah merasa tertipu seperti itu. Ada yang membawa racun semut. Pas saya pergi, dia datang dan mengatakan kepada ponakan saya yang waktu itu menunggu warung, mengantarkan pesanan saya, padahal saya tidak ada sama sekali memesan racun semut itu. Ketika saya pulang, ponakan saya mengatakan ada pesanan saya jadi terheran-heran. Nah, itu juga satu penipuan. Jadi hati-hati kita para pewarung, jangan sampai tertipu oleh sales-sales yang tidak bertanggung jawab, ataupun seperti yang meminta uang duluan dan barangnya belum ada, atau seperti yang saya tadi, obat-obatan seperti itu yang menawarkan untuk membayar kita, atau bukan hanya obat saja, ada macam-macam cara mereka yang banyak. Tapi itu salah satunya yang pernah mampir ke tempat saya. Yang membuat saya hampir tertipu. Padahal waktu itu uang saya hanya pas-pasan saja ada di warung. Untung tidak jadi saya membelinya. Kalau tidak, ya sedikit banyak sudah mengurangi modal kita. Jadi teman-teman, jika ada yang menawarkan sesuatu yang menurut hati kita merasa, pokoknya hati kita merasa bertentang, sebaiknya jangan. Apalagi yang meminta uang duluan seperti yang menawarkan showcase kepada saya. Kemungkinan itu juga salah satu cara sales menipu, karena setelah itu dia nggak pernah datang lagi. Dan seandainya kita jadi mengredit waktu itu, katanya memberikan uang muka, jika dia tidak datang kita sudah mengalami kerugian uang yang diminta untuk uang mukanya, sementara showcase-nya belum pasti ada. Jadi bagi teman-teman sesama pewarung, hati-hatilah, jangan sampai kita tertipu dengan sales-sales atau semacamnya yang datang ke warung kita, karena banyak yang coba datang. Ada yang minta sumbangan untuk itu, untuk ini, padahal kadang-kadang semua itu hanya bohong-bohong saja. Demikian sedikit kisah dari saya dan cerita dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan untuk yang menonton channel saya, mohon dukungannya ya, semoga channel ini semakin berkembang. Selamat sukses selalu dan semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.